Hati dibagi berapa? 3. Qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang mati berarti dia jasadnya manusia, tapi sudah tidak lagi jadi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah." Ketahuilah dalam diri ini, dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging, sesuatu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi baik buruknya seseorang tergantung baik buruknya. Jawab hadirin. Nah, jangan suka bikin emosi ya. Ini lagi latihan sabar. Jadi baik buruknya perilaku seseorang tergantung hatinya, qalbunya. Sayangnya sedikit orang yang sungguh-sungguh belajar tentang ilmu hati, sedikit orang yang paham tentang hati, dan lebih sedikit lagi orang yang bermujahadah untuk mengelola hati. Kan 4 tingkatan: 1 tahu dengan mendengar, 2 paham dengan belajar, 3 bisa dengan berlatih, 4 istiqomah dengan mujahadah. Bayangkan, yang terpenting dari diri kita adalah hati kita. Tapi kita belum paham bagaimana kita bisa mengurus sesuatu yang belum kita pahami. Iman itu adanya di hati. Allah juga menilai yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal, bukan kepada jasad kita, rupa kita. Sayang, kita kurang ingat hati, kecuali lagi apa? Jawab. Kita baru ingat hati kalau lagi sakit hati, jatuh hati, iri hati. Padahal sudah jelas lagu kebangsaan, jagalah hati. Tapi jarang ada yang nyanyikan itu, udah 12 tahun. Hati dibagi berapa? 3. Qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang mati berarti dia jasadnya manusia, tapi sudah tidak lagi jadi manusia. Bisa lebih jahat dari binatang. Karena yang mengendalikan akhlak seseorang itu hatinya. Kalau hatinya mati, ini makhluk bisa lebih keji dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Qalbun marid, hati yang sakit. Bahaya mana? Lahir jasad yang sakit, hati yang sakit. Cik jawab hadirin. Mana yang bahaya? Hati yang sakit, jasad yang sakit. Coba kalau preman sedang sakit,
Bisa malak tidak? Preman muntaber gak bisa apa-apa. Koruptor sehat, maling dia. Koruptor setruk gak bisa maling. Jadi bahaya itu yang berpenyakit hati dari yang berpenyakit lahir. Celakanya orang yang berpenyakit lahir itu mah gampang ngaku, yang berpenyakit hati tidak mau ngaku. Sing sabar kalian. Gitu hadirin. Innallaha ma'as-sabirin, tahu. Gitulah hadirin. Ngomong bisa, tapi dia sendiri nggak sadar dirinya tidak sabar. Jangan kayak si ibu-ibu itu, kerjanya ngomongin orang lain aja. Dosa, tahu. Baca surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukumnya ngobrolin orang. Hati-hati, jangan kayak dia tuh ngomongin terus. Gitu hadirin. Dalil itu. Dia ngomongin siapa? Betapa hati itu tahu tapi belum tentu bisa. Karena paham dengan bisa beda kapling. Bisa itu hanya dengan berlatih. Kenapa banyak yang pengajian yang berubah hanya seragam, kelakuan tidak berubah, ilmu padahal nambah. Terima kasih Admiral, beliau adalah pimpinan di sini. Doakan, insya Allah mulai bulan Februari Istiqlal akan direnovasi dengan izin Allah. Barokah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang diamanahi mengelola Istiqlal, Masya Allah, baik, tawadu, dan mudah-mudahan di banyak pertolongan Allah. Sampai di mana baru santai? Apa? Seragam? Oh. Kenapa ibu-ibu nambah ilmunya? Yang nambah cicilannya? Jawabannya sederhana, kurang riadohnya. Karena ilmu sabar tidak identik dengan bisa sabar. Harus ada latihannya. Punten ya, saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada jamaah. Dengan takdir dihina rame-rame, dicaci maki, dibully, dijauhi, itulah riadohnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman dipuji dulu tidak ada jalan untuk dicacinya. Topeng aja. Terima kasih ya Bu yang sudah ikut campur memikirkan saya. Kalau enggak dihina, saya enggak tahu bagaimana caranya menghadapi penghinaan. Kalau tidak dijauhi, saya tidak tahu bagaimana menghadapi kesendirian. Kalau tidak diambil perusahaan dan sebagainya, saya tidak tahu melepaskan ketergantungan saya kepada uang, perusahaan, tabungan. Masya Allah. Kalau tidak dicopot, susah melepas sendiri. Berbahagialah para istri yang nggak diterusin. Bisa salah tafsir. Maaf hadirin. Nah, hati yang sehat seperti apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Banyak ayatnya. Ajeg, tidak takut, tidak sedih dengan dunia ini. Ajeg. Kuncinya sederhana. Roja dan khaufnya. Maaf, lampunya bisa dimatikan teh. Khauf dan rojanya hanya kepada Allah. Jadi orang yang qalbun salim, apapun yang terjadi baik. Dipuji
disikapi dengan benar baik, dicaci disikapi dengan benar baik, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dibaikin, diancam baik. Semua urusannya jadi baik karena hatinya sudah sehat, mengerti bagaimana menyikapi kejadian dengan baik. Jadi Bapak Ibu kira-kira yang mana? Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Ulangi, yang mana? Cik atuh hadirin, kalau ditanya teh mumpung gampang, suruh milih multiple choice. Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Salim. Saya lupa ngasih tahu, qalbun marid itu ciri-cirinya enggak mau ngaku. C, kalau qalbun salim, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Mana qalbun salim? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Muni bangga banyak dosa. Udah banyak dosa, ngaku qalbun salim, nambahlah dosanya. Bu, Pak, kita mah qalbun marid ya. Sedang berusaha memiliki qalbun salim. Nah, salah satu di antara satu hati yang penting kita miliki, orang yang qalbun salim itu adalah sifat rahmat, rahim yang Allah contohkan, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seisi alam. Surat apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seorang muslim itu akan berakhlak mulia kalau dia memiliki sifat rahmat seperti tadi. Lihat Al-Quran, setiap surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, selain surat At-Taubah ya. Padahal banyak nama Allah yang lain, kenapa selalu Bismillahirrahmanirrahim? Ketika Siti Aisyah ditanya seperti apakah akhlak Rasulullah SAW, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan ternyata di Al-Quran setiap kali membuka surat selalu diawali dengan kasih sayang Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa saya pahami, memang akhlak Quran itu selalu didasari dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Artinya kalau kita ingin jadi makhluk kesayangan Allah, kita harus jadi penyayang. Klik ini semuanya, bahwa kasih sayang itu tidak bisa dilepaskan dari pribadi seorang muslim. Dan rahmatan lil alamin, sifat rahmat ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi seisi alam. Dalam hadis sahih mungkin sudah pernah dengar bagaimana seorang wanita Bani Israel melihat seekor anjing kehausan. Lalu dia di padang pasir, lalu dia turun ke sumur, membuka selopnya, ngambil air, kasihkan ke anjing. Allah Maha melihat, menyukai kebaikan yang dilakukan, diampuni dosanya. Ngasih minum seekor anjing kehausan.
Apa yang menggerakkan wanita ini? Coba apa? Hati. Hati yang bagaimana? Hati yang punya sifat rahmat. Dan kalau sebelum lihat anjing dilempar, berapa banyak ayam yang dendam. Lu makan keluarga kami ayam, giliran ayam datang bawa sapu, begitu, dilempar pakai selop, padahal telurnya ditelen. Ini serius hadirin. Ada juga keterangan Rasulullah SAW tentang ibu-ibu yang ahli ibadah mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk cari makan. Ini ahli ibadah nih. Hiya finnar, itu wanita di neraka. Ayo, jangan anggap remeh nih. Sudah tahu orang yang muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut kan bukan orang yang tidak punya amal. Orang yang banyak amalnya, saum, sholat, sedekah, zakat, haji, umroh, ngaji. Tapi kenapa bangkrut? Karena dia banyak nyakitin orang. Kenapa? Karena kezoliman yang ada pada dirinya. Nah hadirin, jadi kita harus serius mengevaluasi kasih sayang pada diri kita. Saya mohon maaf kalau mengulang tentang singa. Ini bukan singa nikah. Ini langsung kaget karena dianggap kucing. Kucing tuh dulunya singa, tapi sesudah nikah memang jadi kucing. Ingat yang di YouTube itu ada ibu-ibu ngetuk teralis kandang singa, lalu singa berbalik, berdiri dan langsung mengeluarkan tangannya memeluk ibu ini dengan pelukan yang nantilah lihat videonya, namanya Din Asalam versi Aagim ya, bukan Sabyan, Aagim ini. Kenapa singa itu memeluk si ibu ini? Apa karena cantik? Jawab, bukan, ini sudah nenek-nenek nih. Apa karena kekayaannya, gelang, cincin gitu sehingga dipeluk singa? Apa karena bulu mata palsu? Apa karena pendidikannya, gelarnya, pangkatnya? Apa karena turunannya? Apa karena suaminya pejabat sehingga dipeluk singa? Kenapa binatang buas mau merindukan dan memeluk? Ternyata ibu ini 5 tahun yang lalu pernah nolong singa itu, diurus, dirawat, dan singa tidak melupakannya. Ibu ini punya 2, 1 kasih sayang, 2 ketulusan. Binatang saja, dengar, binatang buas, singa leleh tuh hatinya oleh kasih sayang seorang ibu. Bagaimana mungkin manusia tidak leleh? Kalau ingin tahu mengapa umat manusia bisa leleh hatinya oleh Rasulullah, karena kekuatan rahmat yang ada pada beliau. Jelas? Jelas tidak nih? Ibu mengerti enggak cara menaklukkan suami? Suami itu kurang nyaman di rumah karena kulang katih tayang. Mengerti? Suami takut istri itu jelek karena dia baiknya hanya di depan istri. Suami takut ke Allah, itu yang benar. Dimanapun dia akan jadi orang baik. Jangan bangga kalau suami mengeong, karena harusnya izzah suami dijaga oleh istri. Dengerin ibu-ibu, mak, ingat
ya, singa aja leleh, merindukan, kangen kepada ibu-ibu tua yang punya kasih sayang. Harusnya suami dan anak-anak tuh sangat kangen ke ibunya. Tapi kalau ibu datang, suami ngebecir, anak-anak sembunyi, ini dia penyakitnya, kulang katih tayang. Mengerti? Halo? Bapak juga gitu, Pak. Kalau pas pulang, tidid, kata ibu teh, kok pulang sih? Mending lembur aja seminggu. Berarti horor. Pertanyaannya, bagaimana kita membangkitkan kemampuan kasih sayang di hati? Maaf ya, kalau ceramahnya sederhana dan teknis, karena ini harus pakai latihan. Satu, harus punya tekad. Saya ingin menjadi manusia muslim pembawa rahmat, rahmatan lil alamin. Tanpa tekad, tanpa target, tanpa progres. Jawab, kenapa tidak hafal juz amma? Jawab, karena tidak punya target, ya kan? Betul tidak? Kenapa nggak apal-apal? Nggak ada targetnya ngapalin. Kenapa ngaji tidak sampai 1 juz 1 hari? Jawabannya apa? Tidak ada targetnya. Tanya teman-teman Odoj, sejuz dia sehari. Tanpa target, memanah tetangga yang menjerit. Mertua juga ikut ngejerit. Harus jelas target dalam hidup ini, hadirin. Lihat pemanah, pasti ada targetnya, betul? Ayo, bulatkan, saya bertekad jadi orang yang qalbun salim. Saya ingin menjadi rahmatan lil alamin. Di mana saya ada, menyebar kasih sayang kepada seluruh alam ini. Tidak usah memadamkan lampu orang. Kalau mau, jadilah kita cahaya. Kalau sebuah ruangan gelap, jangan pakai tongkat. Jadilah cahaya, ruangan akan jadi terang. Makanya kalau menyebarkan Islam seperti Rasulullah SAW, tidak bawa tongkat, sebarkan indahnya Islam. Kalaupun sesudah itu ada peperangan, itu hanya sekedar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selebihnya itu karena kasih sayang. Jelas? Siap nih? Bulatkan tekad ya. Riadohnya apa? 1, berlatih empati. Mulai sekarang kalau lihat sesuatu, jangan lihat dari sudut kita. Kenapa? Si mbak tadi yang pezina ngasih minum seekor anjing karena dia meraba penderitaan anjing kehausan. Orang bisa punya kemampuan berbuat kasih sayang kalau dia suka melihat, merasakan, meraba dari sudut pandang yang lain, bukan dari diri kita. Coba kalau ada anak-anak jalanan di pinggir jalan, raba pakai hati, duh anak ini pasti kalau boleh milih dia tidak mau hidup di jalanan. Mungkin anak ini ingin sekolah, ingin makan seperti biasa. Mereka untuk cari makan saja harus ngais-ngais tempat sampah. Kemarin Ustadz Cecep cerita, kenapa anak jalanan suka ngelem. Ternyata ngelem itu bukan cari kenikmatannya, tapi untuk ngatasi lapar. Kalau lapar nggak ada makanan, ngisep-ngisep aibon itu, katanya begitu. Pernahkah kita memindahkan hati kita? Gimana kalau kita yang ada di tempat pengungsian? Bagaimana kalau kita yang berada di Myanmar? Bagaimana kalau kita lagi ada di Palestina? Bagaimana kalau kita yang berada di tempat gempa? Makin pandai
kita meraba hati dengan kepahitan orang, itu timbul keinginan untuk menyayangi orang lain. Ayo, jangan suka lihat versi kita aja. Ini sampah jalanan. Lihat preman ya, yang banyak tato. Sini pakai anting, sini pakai apalah segala macam. Coba nanti lihat pakai hati. Ini anak pasti ingin bahagia, ingin mulia. Ibunya juga ngarep-ngarep anaknya anak yang sukses, benar? Tapi kenapa dia begitu? Mungkin dia belum ada yang ngajarin, belum ada yang nuntun, belum ada yang mau mendoakan. Beda perasaan kita. Jelas hadirin? Ayo mulai lihat orang tuh, ingin orang lain tuh bahagia, ingin orang lain selamat. Bagaimana ke orang yang non-Islam? Yang non-Islam juga enggak pesan lahir dari keluarga non-Islam. Gimana kalau kita yang lahir di sana? Halo? Coba kalau saudara jadi adiknya Entrum. Entrum itu presiden Amerika. Mas Entrum enggak pesan, benar? Apa yang kita lakukan? Harusnya ada, oh gimana rahmat kepada orang yang non-Islam, tunjukkan indahnya Islam. Bantu mereka mengenal indahnya Islam. Tapi mereka curiga ke kita karena mereka tidak tahu. Tahu dari mana? Hah? Kitanya aja galak-galak terus. Udah mah mereka enggak tahu, lihat videonya lagi begini, ya. Stres. Coba kalau kita yang nauzubillah ya, tidak mengenal Islam, pasti kita lebih ingin orang ngajarin kita daripada memarahi kita, betul? Ini serius hadirin. Saya kadang-kadang suka mikir kalau saya lahir di Eskimo, terus tahu Islam dari mana, benar? Kita hutang nih untuk ngasih tahu. Perkara hidayah mah urusan Allah, tapi perkara kita ingin orang lain melihat indahnya Islam. Nah seperti 212 kemarin, wah saya senang. Itu umat yang merasa ingin mengekspresikan, saya bukan teroris, kami bukan orang yang radikal, kami bukan orang yang ingin merusak Indonesia. Maka tampillah jutaan orang dengan akhlak yang baik. Jangankan ngerusak Indonesia, rumput aja nggak dirusak, benar? Pada senyum, pada tolong menolong. Ini bagus. Dan lebih bagus lagi kalau tidak setahun sekali, dan tidak harus di Monas saja. Bawa ke kampung masing-masing. Senang menolong, senang berbuat baik. Ini lapar, kasih. Ini jauh, saya bonceng. Saya nggak bisa nyumbang apa-apa, saya bagian mungut sampah. Kalau bisa begitu di tiap daerah, wah top lah Indonesia, benar? Lanjutkan. Kenapa ingin memandu tunanetra? Karena kita ngebayangkan tunanetra susah nyebrang, pengen nolong, tapi yang hatinya bebal mah, diadukan tik sampai nabrak tembok, gembira. Allah menyaksikan kezaliman ini. 2, lanjut. Latih lihat dari sisi orang. Yang kedua, kalau ingin melembutkan hati, ingat jasa kebaikan orang. Lembut tuh hati, hadirin. Sayangnya kita tuh lebih suka melihat kekurangan. Coba Pak, masih ingat yang lamaran kerja di sini? Kasih tahu kalau ingat, kalau enggak hadirin. Kalau ingat kan enggak perlu saya jelaskan. Yang lamaran kerja itu ingat? Ya ceritakan. Ayo. Saya ulang sedikit. Ada lamaran kerja. Udah lamaran kerja, banyak yang ngelamar. Ini kerja apa Pak? Ini kerja luar biasa.
harus memerlukan banyak keterampilan, tahu ilmu kesehatan, tahu ilmu berhitung, juga punya daya tahan fisik yang bagus, dan punya kesabaran. Banyak yang diperlukan. Kalau jam kerjanya bagaimana? Ini pekerjaan memang luar biasa. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Lalu istirahatnya kapan? Boleh ada waktu istirahat, tapi selalu siap sedia. Ada liburan tidak? Maaf saja, pekerjaan ini tidak ada liburnya. Sedang lebaran juga harus siap tugas. Dan tidak boleh komplain. Jadi tergantung klien aja. Kalau klien kita udah nyusun, dirusak oleh klien, harus dirapikan lagi. Tidak bisa komplain, terima. Bahkan ya gajinya berapa Pak? Bapak mau berapa gajinya? Wah, kerja gila kayak gini gak ada liburnya mah minimal 250 juta sebulan. Bapak berapa? Saya mah 500 juta dan udah itu cuman sebulan aja. Mau berhenti? Ini kerja luar biasa kerja gini ya. Gak ada liburnya, siang malam gak boleh marah, siap saat harus bertugas. Maaf aja Pak, pekerjaan ini tidak digaji. Wah, amit-amit tidak digaji. Bagaimana mungkin kerja siang malam, capek, gak ada istirahat, gak digaji? Gak ada Pak, gak ada gajinya. Gak mungkin. Emang ada yang mau ngerjain ini? Ada. Gak mungkin ada. Siapa? Ibumu. Ibumu. Ibumu nak. Ibu kita 24 jam sehari. Tidak ada libur. Tidak mengenal malam, siang, sehat, sakit. Bekerja, terus mengurus diri kita. Sedang nikmat makan, mengurus kotoran kita. Sedang nyenyak tidur, membersihkan bekas pipis kita. Kalau sakit, mau menukar nyawanya agar kita panjang umur. Rela tidak punya pakaian bagus agar kita bisa berpakaian layak. Tidak ada liburnya dan tidak ada gajinya. Kita jarang mengingat. Kalau kita jarang mengingat kebaikan, kasih sayang kita pasti kurang. Kalau kita banyak mengingat kebaikan, akan rasa hutang budi. Dan itu membuat kita mau berbuat yang terbaik. Makanya orang-orang yang jarang mengenang kebaikan orang, keras hatinya. Apalagi yang sibuk melihat kekurangan, membatu hatinya. Barang siapa yang ingin hatinya lembut, sing senang mengingat jasa dan kebaikan orang, akan timbul sifat rahmat pada dirinya. Begitulah seharusnya hadirin. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Ingat perjuangan Rasulullah. Timbul kecintaan. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Demikianlah orang yang sangat banyak mengingat kebaikan, oleh Allah dilembutkan hatinya. Benar hadirin? Harusnya kalau orang tua berharap meminta sesuatu, udah nggak usah banyak pikiran, kasihkan saja. Saudara punya gelang bagus, nah gelangnya bagus, ibu senang, buka, kasih. Itu mobil baru ya, ibu pengen mobil itu, kasihkan. Oh, Allah lihat, nggak akan berkurang harta seorang anak yang senang membahagiakan orang tuanya.
Suami ke istri, istri ke suami juga gitu. Kalau lihat kekurangan pasti ada, bawaannya jengkel. Lihat istri, ya inilah titipanmu ya Allah. Belum tentu bahagia bersama saya. Sudah hamil, melahirkan, mengurus anak, siang malam, meluangkan waktu. Padahal saya belum jadi suami yang baik. Padahal mungkin banyak yang lebih soleh, yang lebih layak. Makin ingat jasa, kebaikan, perjuangan, pengorbanan, pedih di sini tuh. Sama ibu juga lihat suami. Ya Allah, ini takdir suami. Masya Allah, dia yang membanting-banting tulang. Saya bisa makan, berteduh, saya bisa berpakaian lewat suami saya. Makin sibuk melihat kebaikan, luluh hati. Percayalah hadirin. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah, orang yang paling berterima kasih. Nah, apa jadi pada nunduk begini, ha? Saya sering menangis kalau ingat guru saya juga. Kebayang dulu sebelum dapat bimbingan guru, cuman duniawi aja. Tapi sesudah dibimbing jadi kenal Allah, pesantren membaik, keluarga juga membaik, anak-anak senang ke Quran. Rasanya hidup saya juga sudah lebih ajeg gitu di jalan Allah. Ingat jasanya, nangis pada udah meninggal gurunya sekarang. Nomor berapa? 3. Ingat nasihat dari Rasulullah untuk Abu Dzar, harus mencintai orang miskin dan melihat ke bawah, bergaul dengan orang miskin. Kawan-kawan, buka HP-nya, lihat berapa kontak orang miskin yang ada di kontak kita. Berapa banyak kita WA-an dengan mereka. Biasanya kita banyak kontak dengan yang menguntungkan, yang kaya, yang suka ngasih, yang suka muji. Padahal justru gaul dengan orang miskin yang melembutkan hati itu. Gaul dengan orang kaya, kita yang jadi miskin. Benar? Gaul dengan orang yang cakep-cakep, kita paling jelek. Ayo, tanya berapa banyak kita ketemu dengan orang yang lebih miskin dari kita. Dan asli baiknya tuh bukan baik. Kan ada yang ketemu orang miskin dieksploitasi, ya. Tiap nyumbang dipotret, alhamdulillah. Kami sudah menyumbangkan beras, nggak usah segala dipotret, ya. Bisa hancur pahalanya. Bukan kita peduli ke orang miskin. Kalau yang sering posting dengan miskin tuh adalah orang yang mengeksploitasi orang miskin buat ngangkat-ngangkat diri, zolim. Nggak akan kasih sayang kalau orang yang nyumbang hanya buat dipostingnya saja. Kawan-kawan, berapa banyak kita berkomunikasi dengan tulus yang tidak diketahui orang? Berapa banyak uang kita yang kita sedekahkan untuk yang miskin, fakir miskin tanpa diketahui orang? Berapa banyak waktu kita untuk silaturahim yang tidak diketahui banyak orang? Insya Allah melembutkan hati. Jelas tidak nih? Kawan-kawan, beli beras sekilo berapa sekarang? 11, 12 udah bagus ya? Makanya nggak hafal harga beas. Sekarung yang 5 kiloan, yang 55.000 aja udah bagus. Tiap bulan 1 karung, 2 karung kecil,
kasih ke tetangga tanpa harus diketahui atau dipotret. Alhamdulillah bulan ini 2 karung. Tidak harus orang lain tahu. Ikhlas tuh harus banyak amal rahasia. Seperti cucunya Rasulullah SAW ngirim ke rumah-rumah tanpa diketahui. Baru diketahui sesudah cucunya ini wafat, tidak ada lagi yang ngirim. Oh, ini dia yang ngirimnya. Hati-hati, medsos itu bisa mengeraskan hati kalau tidak hati-hati. Ya, ayo, berapa banyak kaum yang lebih fakir miskin dari kita yang kita silaturahmi, yang kita berkomunikasi, yang kita beri tanpa digembar-gemborkan. Ini serius Pak, kalau digembar-gemborkan nggak bisa, suka jadi ria. 4, nasihat dari Rasulullah untuk Abu Dzar adalah silaturahim. Walaupun orang itu bersikap kasar kepadamu. Jadi silaturahim dengan yang suka traktir tekaci ya. Itu mah kita kesana yuk, dia tuh orangnya baik ya. Oh iya, bukan silaturahim pengen ditraktir itu mah. Boleh kesana tapi hati-hati itu, suka jadi tomak. Silaturahim kepada orang baik wajar. Silaturahim kepada orang yang tidak baik dan tidak jelek ke kita bagus. Itu tetangga nggak pernah nyapa, nggak pernah ngobrol, nggak jahil juga, datang ke sana. Silaturahim kepada orang yang pernah berbuat tidak baik ke kita, itu paling melembutkan hati. Itu mujahadah hadirin. Pastilah ada yang sebel ke kita, ya enggak? Rasulullah aja yang mulia ada yang sebel, apalagi kita yang nyebelin asli. Ayo, catat orang-orang yang kira-kira mau disilaturahmiin, datang. Dan salah satu yang melembutkan hati, ngasih hadiah. Ayo, biasakan ngasih. Lebar, sayang. Enggak boleh sayang. Der kalau ngasih itu. Enggak akan berkurang harta dengan sering berbagi. Kalau ada saudara-saudara yang gara-gara sedekah berkurang hartanya, catat sini. Berapa yang saudara sedekahkan? Catat, laporkan. Maksud saya ya laporan aja gitu ya. Pengen tahu. Ayo biasakan ya. Bawa permen, bawa uang kecil, bawa minyak wangi, apa aja. Bawa. Biasakan kalau silaturahim itu bawa sesuatu. Walaupun kecil, sederhana, nggak apa-apa, dan nilainya itu dari ketulusan. Tapi harus ikhlas loh ya. Jangan seperti yang diceritakannya. Itu siapa? Pak Syukur itu udah pernah cerita di sini. Di kampung ini Pak Syukur nih baik. Orang kampung suka. Hatinya baik. Sehingga kalau panen tuh mau aja ngasih ke Pak Syukur ini. Ada yang panen singkong. Wah, ini singkongnya bagus Bu. Buat Pak Syukur ya. Oh iya Pak, itu orang baik. Bawa. Nah di jalan ketemu dengan seseorang. Mau kemana itu? Mau ke Pak Syukur. Bawa apa? Singkong. Pak Syukur orang baik. Layak dapat yang terbaik. Ya udah salam, kasih aja. Alhamdulillah. Kenapa pakai ngirim singkong? Nggak tahu gimana Pak. Saya tuh inget aja ke Pak Syukur tuh. Ini mah udah rezeki dari Allah, terima. Ya Allah Ibu, kita tidak punya kebun. Ke istrinya Syukur tuh ya. Tidak punya kebun, tidak punya singkong. Allah Maha Kaya ngasih singkong ke kita. Ada apa di rumah Bu? Nggak ada apa-apa, kita mah Pak. Ada juga ayam kesayangan Bapak. Udah, sini.
bawa. Pak, terima kasih. Ih, apa nih Pak Syukur? Ini rezeki dari Allah. Saya nggak ngarep apa-apa. Justru karena nggak ngarep apa-apa, Allah mendatangkan rezeki ayam ini. Terimalah Pak, sesuatu yang tidak diharap-harap berarti Allah yang ngasih. Allahu Akbar. Pulang aja, ketemu dengan si engkong yang tadi. Apa itu? Alhamdulillah, Pak Syukur tuh orang baik. Saya datang bawa singkong, pulangnya dibekelin ayam. Assalamualaikum. Jreng, jeng, jeng, jeng. Ada lampu di sini. Berangkat singkong, pulang ayam. Berangkat duren, pulang sapi, ya kan? Minjem tuh ke tukang duren, duren setengah karung. Pikul. Tok, 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 Pak Syukur, ya. Ada apa Kong? Allah, apa ini Kong? Rezeki Pak Syukur. Duren Pak Syukur. Buat apa duren sebanyak ini? Namanya juga rezeki Pak Syukur. Silakan terima. Ibu, baru juga kita ngeluarin ayam. Duren 1 karung Bu. Allah mah punya apa di rumah? Nggak ada apa-apa. Ada juga yang tadi. Nggak apa-apa sini. Kong lumayan. Kenapa dia shock hadir? Hah? Dapat apa dia? Sing ikhlas hadirin. Jelas? Siap tidak nih? Bawa ya. Jangan kebanyakan barang di rumah. Kalau enggak baru juga enggak apa-apa. Panci udah dekok. Bagi kita mungkin enggak kepake. Tapi bagi pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman hadirin. Serius. Ayo, jangan biasakan ngumpul-ngumpul barang-barang yang enggak kepake. Setuju? Hei, setuju tidak nih? Allah ngelihat setiap yang kita kasihkan. Bet, ngasih ketemu bet, termasuk belanja. Kalau ingin pakai kasih sayang, ini saudara saya. Bolehkah kita jual beli dengan muamalah dengan non-Islam? Boleh, nggak ada larangan. Rasulullah juga dengan orang Yahudi dilakukan. Cuma kalau ada saudara yang jualan kan, itu sama dengan mempererat silaturahim, ya kan? Halo? Dan kalau beli-beli teh jangan banyak nawar. Itu teh mengeraskan hati. Jebet aja. Berapa ini harganya? 8.000. Bayar 10. Gak usah ragu-ragu. WC umum berapa? 2.000. Bayar berapa? Jawab. 1.000. Bisa mencret di jalan tuh. Sekali-kali itu kalau ke petugas toilet itu ya, gajinya kan gak seberapa. Jebet, kasih 50. Kasih 100.000. Ya Allah. It's the first time in my life. Pertama dalam sejarah pertoiletan. Ada orang yang 100.000. Ya Allah, muliakan orang itu. Kalau belum punya jodoh, kasih jodoh. Sing sakinah, lipat gandakan rezeki yang berkah. Undang ke Baitullah. Keluar doa. Diijabah doa orang yang benar-benar menjerit. Coba. Harusnya 2.000, saudara ngebelicet gitu. Ketahuan, itu belum bayar. Sing mencret, mana cilakan. Saya tidak nyuruh doa gitu ya. Istrinya hamil, pengen mangga muda, aromanis, sudah ke pasar, sudah ke supermarket, sudah ke toko buah, nggak ada. Pas di rumah, Bu maaf, udah kemana-mana nggak ada. Tiba-tiba mangga. Tuh ada tukang mangga. Hei, mangga sini. Jualan apa? Mangga aromanis. Aromanis? Kebenaran? Berapa harganya? 10.000.
Mahal amat, 5.000 ya. Ini calon petaka tuh. Dia kemana-mana enggak ada, oleh Allah didatangkan tukang mangga, ditawar. Ini kan kejoliman masif hadirin. Udah nggak keluar tenaga, nggak keluar parkir, nggak keluar bensin, nggak keluar emosi. Berapa ini bang? 10.000, 20.000 ya? Gitu, 4 kilo. Sama itu juga nawar yang cebet. Kalau punya uang mah, bet. Punya sorban, kasihin. Sekarang lagi enggak saya ya, awas. Suka ada sorbannya, ini saya nggak habis nih, tinggal terakhir. Kasihin, hadiah. Makin banyak memberi hadiah, makin lembut hati kita. Mau ngapain? Duit disimpan, tabungan itu lihat enggak, megang enggak, make enggak, betul? Keluarin sebagian, ayo, enggak akan berkurang dengan sedekah. Jangan ragu-ragu, jebet aja. Nanti ya kalau pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu jadi dermawan begini ya? Coba nanti ya, keluarin, termasuk gelang boleh juga. Allah ngeliat tidak ada satupun yang disia-siakan. Habis belum waktunya? Apalagi yang bisa membuat hati makin lembut? Silaturahim sudah? Senang memberi hadiah? Jangan ragu-ragu ya. Termasuk makanan apa aja, keluarin. Rasakan aja. Lembut nanti hati ini. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Allah nanti akan merasakan nikmatnya hidup dengan menyenangkan orang lain. Ada lagi, afsus salam, tebarkan salam bainakum, di antaramu. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Jawab. Selamat siang. Siapa yang diselamatin? Selamat malam. Siapa yang diselamatin? Kira-kira kita selamat tidak? Belum tentu. Good morning. Siapa yang digudin? Salam olahraga. Siapa yang diselamatin? Bandingkan dengan yang satu ini. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadamu. Wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak dan langgeng untukmu. Cari salam apa yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Cari. Ini dahsyat hadirin. Salam kita tuh doa. Doa itu bisa merubah takdir. Asal tulus. Dan kalau kita nyalamin ke orang, yang paling untung siapa? Coba nih. Assalamualaikum. Balik ke saya ya. Tapi saya kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Puluhan, ribuan balik ke saya. Yang paling untung kita. Kita didoain selamat, kita didoakan dapat kasih sayang, doakan keberkahan. Makanya tebarkan salam. Naik kereta api, tembak tuh dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ini negara mayoritas umat Islam, benar? Siapa tahu ada yang akan celaka. Dengan doa kita selamat,
siapa tahu rumah tangganya lagi berantakan, dengan doa kita jadi akur. Siapa tahu yang lagi bisnis lagi susah, dengan doa kita jadi berkah. Tembak doa. Ketemu preman pinggir jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tahu tobat, benar? Ini serius. Serius hadirin. Kita suka pelit ngucapin salam, padahal itu yang benar-benar bisa melembutkan hati, asal ikhlas. Bahkan kalau lagi berantem, bertengkar dengan beda pendapat di rumah, keluarkan doa. Papa tuh gimana jadi suami? Mama tuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak. Beres. Saya belum nyoba sih ya, tapi ide ini kayaknya cemerlang. Cobain. Atasan lagi marah, saudara bagaimana? Kerjanya tidak beres. Assalamualaikum. Apakah masalah? Cobalah hadirin, tes nanti di kantor ya. Kenapa kita kikir ngucapin salam? Hah? Mau punya hati yang lembut? Mau disayang Allah? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Hello mom, how are you? Salam. Oke deh, oke, ciao. Nah, ciao segala. Bye. Nah, ngambai begini. Salam. Assalamualaikum. Salam. Karena salam itu doa. Masya Allah. Hadirin. Sudah lihat kan di TV bagaimana kalau lagi emosi? Kalau lagi emosi itu akal jadi turun. Perilaku, wajah juga jadi jelek. Kata-kata jadi rendah, benar? Dan maaf, memalukan. Iya kan? Mau pakai penampilan apapun, jabatan apapun, gelar apapun, kalau sudah emosional, oleh Allah diperlihatkan kerendahannya. Tidak boleh, ya. Latih. Latihan mendengarkan. Karena ternyata ngomong itu gampang. Mendengar yang susah ya. Main HP juga gampang. Saya melihat TV itu aja di YouTube. Oh, ada yang main HP. Ayolah, jadikan pelajaran supaya kita tidak meniru hal-hal yang kurang baik. Sepakat? Jangan suka nyayangin orang yang sayang ke kita aja. Sayangi juga orang-orang yang kurang baik. Karena orang yang berbuat kurang baik ke kita sebetulnya menguntungkan kita. Menggugurkan dosa, melipat gandakan pahala. Udahlah, maafkan saja ya. Penutup, saya akan membaca sebuah tulisan Profesor David Hawkins. Siapa beliau? Beliau adalah seorang profesor yang mengadakan penelitian tentang kasih sayang. Perlu saya bacakan? Jadi beliau meneliti, dokter beliau, bahwa orang-orang yang penyakit kanker, sel kanker itu tidak mampu untuk merusak sel orang yang punya kasih sayang. Setiap orang tuh mengeluarkan frekuensi, kalau di bawah 200 dia akan sakit, di atas 200 makin bagus. Siapakah orang-orang yang bekal sehat, kuat? Adalah orang-orang yang memang kekebalan tubuhnya tinggi, adalah orang yang berkebajikan tinggi. Seorang yang ramah, yang penyayang, yang pemaaf, yang senang berbagi, yang senang menginginkan kebaikan bagi orang, yang ikhlas dalam berbuat baik, orang yang tidak mendendam, yang tidak sakit hatian. Itu ternyata aura kasih sayang ini membuat sel-selnya itu bergetarnya di atas 200 Hz. Dan itu yang membuat tubuhnya tuh menjadi daya tahannya tinggi. Rasulullah tuh cuma 2 kali sakitnya hadirin. Nah berbeda dengan yang gampang sakit tuh yang gampang tersinggung.
mudah jengkel, mudah marah, uring-uringan, tidak mau memaafkan, berkeluh kesah, dendam kesumat, iri dengki, emosional. Nah, kalau begini frekuensinya rendah, dan orang-orang yang begini itu merusak aura yang lain. Rasulullah itu hatinya baik sehingga membuat orang lain mudah tergugah dan mudah berubah. Makanya kita tidak punya pilihan sebagai orang Islam, harus menjadi umat rahmatan lil alamin. Kalau singa saja bisa rontok hatinya oleh ibu-ibu yang menyayanginya, apalagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Apa kabar? Kenapa pada bengong aja? Doakan sudah dari sini ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur baru kemarin ada aksi juga ya, 8.12. Mudah-mudahan banyak hikmah tugas ke sana. Ada pertanyaan? Nggak usah mempersulit orang lain lah. Biasa-biasa aja hidup mah ya. Doanya sudah jelas, sudah tahu. Yang harus dibacakan belum? Al-Kahfi ayat 10. Rabbana. Maksudnya ikuti hadirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Masya Allah, ini Ismul Azam hadirin ya. Doa yang tadi itu irham yarham itu kalau sulit terus baca itu. Itu sama dengan ya Hayyu ya Qayyum. Bagi yang akan bersedekah silakan sambil kita bertukar pikiran ya. Jangan ragu-ragu hadirin, bet-bet we cobain ya. Ini tes mujahadah apa jadi bangkrut atau tidak. Baik, ada yang mau bertanya? 10 menit, kemudian kita tutup dengan zikrullah dan doa. Mau nanya 1, 2. Jangan kebanyakan, saya jadi pusing nih ya. Sok, yang mana aja silakan. Mikrofon cepat. Cek. Sabar, sabar, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahrihat, saya dari Cikarang. Mau nanya, bagaimana sikap kita sebagai anak ketika orang tua sudah tahu Islam, sudah tahu agama, namun masih mempercayai hukum adat. Dalam artian soal perjodohan, soal arah mata angin, soal dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua? Terima kasih. Baik, terima kasih. 1, kita harus jadi orang yang paling depan membantu orang tua kita supaya selamat jadi ahli sorga. Ya, tekadkan apapun keadaan orang tua, saya harus berjuang supaya orang tua saya jadi ahli sorga. Itu niatnya. 2, bahwa orang tua begitu boleh jadi kurang input, kurang masukan. Jadi kita harus membantu orang tua dapat masukan. 3, supaya masukan dari kitanya bagus,
kitanya harus disukai orang tua, benar? Kalau kitanya nyebelin, di rumahnya berantakan, enggak mempan. Yang keempat, ini kuncinya, orang tua itu bisa berubah kalau Allah membulak-balik hati. Makanya sing kuat doanya. Inputnya kita beri, doa kita panjatkan. Tapi enggak berubah-ubah juga, oh enggak tahu, mungkin ada waktunya. Ya, terus saja doakan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ma, silakan. Harus pakai mikrofon. Gerak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari Tanah Kusir, A. Hah? Tanah Kusir kuburan kan? Bukan, A, sebelahnya, Sebelahnya. sebelum Oh, makam. Sebelah kuburan maksudnya. Komplek Bina Marga. Siap. Saya mau tanya, salam itu suatu doa ya ayah bagi umat Islam. Tapi kadang-kadang orang non Muslim kalau berkunjung ke rumah kita mengucapkan salam juga. Apakah itu suatu doa? Apa kita harus dijawab apa? Waalaikum. Jawabannya waalaikum. Jadi nggak usah komplit gitu ya ayah. Yang saya dengar contohnya begitu. Oh, ya. Kadang-kadang kan kita belum lihat orangnya nih, orang Islam apa orang non Muslim. Tahu-tahu udah salam, kita Ya nggak apa-apa. kita jawab komplit gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Oh ya. Makasih, A. Assalamualaikum Yang warahmatullahi wabarakatuh. gini-gini pertanyaan teh atuh hadirin, jangan yang ribet ya. Kalau yang berat-berat nanti ke Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kalau ke sana mas, kalau ke saya saudara harus ngeraba perasaan saya, keadaan saya ya. Jangan suka mempersulit orang lain ya, sok atuh. Cepat, masih ada nih. Ayo. Petugas. Ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Marasabesi dari Bekasi. Perlu saya mau tanyakan Ustadz. Tenang, tenang ya. Ini ada kejadian kemarin tanggal 2 di Maluku, Ambon khususnya. Mereka adakan acara pela gandung. 2 kampung Islam dengan 2 kampung Kristen mengadakan acara pela gandung. Iya. Toleransi agama. Mungkin sudah beredar di YouTube juga. Dalam acara tersebut ternyata ada hadir juga pengurus MUI. Dalam acara tersebut mereka lakukan azan. Mereka pusatkan di gereja. Mereka lakukan azan dalam gereja. Mereka baca Al-Quran di gereja. Dan mereka setelah itu baru acara ibadah bersama yang dilakukan oleh kaum Kristen. Kira-kira menurut pandangan AA bagaimana Tuhan? Mohon penjelasannya. Makasih. Sebaiknya saya melihat dulu acara itu sehingga saya bisa lebih detail menjawabnya. Hanya saya punya pengalaman Pak. Pada waktu perang di Poso, AA diundang waktu itu ke sana. Sorenya saya di Poso dengan umat Islam begini di lapangan. Malamnya berangkat pakai helikopter ke Tentena, markas itu. Di gereja, ceramah di gereja. Ceramah ya tentang bagaimana supaya bisa akur gitu. Bagaimana mereka bisa tahu Islam dari sisi lainnya kalau mereka nggak dapat informasi, betul? Tergantung niatnya. Kalau niatnya di sana untuk dakwah, insya Allah mudah-mudahan. Dan setiap tempat juga milik Allah, betul? Paling baru sampai di sana. Ya segitu. Semoga Bapak tidak puas sehingga jadi nyari informasi dari yang lain. Terakhir, selang-seling nih, ini. Tuh, cepetan, yang mana coba? Ini tergantung takdir. Perebut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah mana yang ngomongnya ini teh? Ya Bu. Semoga tidak bosan ya, karena ini tinggal 2 kali pertemuan lagi kan, kita Februari udah. Perasaan Ibu udah pernah ngomong kan ya? Enggak, 1A yang ingin saya tanyakan tentang. Singkat Bu. Ya, ada kebiasaan Rasulullah yang saya belum pernah dengar dan belum pernah baca gitu ya. Kalau meludah sebelah kiri itu saya sudah dengar, kalau makan pakai tangan kanan sudah biasa. Ini suka, kata Rasulullah tidak membolehkan membunyikan sendi-sendi itu, betul apa enggak itu? Itu mengganjal. Terak-terak begitu Iya, Bu. iya. Ada enggak tuh hadisnya gitu, saya baru dengar. Ya. Itu aja. Atuh Bu yang gini-gini mah dicari di Google atulah yang saya juga nanti ada yang tahu derajat hadisnya nggak? Ada yang bisa jawabkan nggak? Saya pernah mendengar tapi saya tidak tahu derajat hadisnya Bu. Tapi yang pasti jangan sambil sholat ya. Allah terak-terak ini ya. Sami assalamualaikum warahmatullahi. Cik atuh jangan di film gini-gini apa? Allah. Assalamualaikum, aduh enak. Nebeng. Nanti saya carikan ya Bu ya. Iya, terima kasih ya. Ibu cari sendiri atulah. Ya teh. Ini juga dapat dari HP. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Resti, asalnya dari Tasik tapi sekarang udah di Jakarta. Alhamdulillah. Ya, mau nanya, kan tadi katanya kalau ada yang posting lagi ngasih orang gitu sedekah sama orang kan itu nggak baik ya? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Nah, kalau posting lagi ada di kajian, itu gimana? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya juga. Nih Ya kan ada motret. yang bilang, Motret takutnya loh. Tret lagi pengajian sama Agim. Mau apa niatnya ya? Hanya niat. Karena semua amal tergantung niat. Ada mobil orang. Tret gitu. Mau ngapain? Yang punya mobilnya aja ada di dalam ya. Pas juz 15, tret, alhamdulillah kawan-kawan, tidak nyangka, baru juga hari 10, sudah 15 juz, apa maksudnya itu? Menjelang buka, trot, walaupun hanya dengan kerupuk, asal niat tulus, semoga diterima saum Daud ini. Oh, pengumuman, lagi tahajud. Tret. Yang penting khusyuk sahabat sekalian. Tanyalah ke hati ya. Apa maksudnya? Apa gitu. Kayak jam 3 kan suka sibuk cepet-cepet ngebroadcast. Benar ini teh ngebangunin orang atau pengumuman. Saya sudah bangun. Tahajud kawanku. Tahajud. Padahal dia sendiri enggak. Gini main terus. Buka grup terus ya. Hati-hatilah ya. Sahabatku yang baik, bulan Februari masjid ini akan direnovasi. Berarti ada kemungkinan pertemuan kita ini tinggal 2 kali lagi di sini. Sedih. Berarti ini sudah tahun ke-20 tahun pengajian kita ini. Masya Allah. Dari zaman masih muda dulu. Sekarang juga lah rada tua dikit. Kemana kita pindah ya? Monas itu monumen akal sehat, Bang. Kemana nih kita pindah nih? Entin. Atin udah full. Apa? Jangan ngarang hadirin, jangan sekepikirnya. Libur aja gitu. Saya di radio RRI Pro 1 ya, setiap jam 5 pagi untuk Jakarta dan sekitarnya. Ada di radio, setiap jam 5 siaran. Ini siaran sudah lebih lama lagi, dari tahun 93. Berarti sudah 26 tahun setiap jam 5 pagi. Silakan atau di Facebook Abdullah Gimnastiar ya yang ada contreng birunya. Ya di sana.
Silakan aja kalau susah, sekarang sudah ada teknologi ya. Pokoknya ikuti jam 5 pagi pengumumannya. Dimanapun berada biasanya siaran. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Ini sudah dari mana-mana datang. Semoga Allah membuat diri kita menjadi orang yang penuh kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita. Kita beristighfar. Rasulullah pun 100 kali sehari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sambil buka masa lalu kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar hadirin masing-masing. Astaghfirullahaladzim. Istighfar sambil buka. Siapa yang masa lalunya kelam, hitam, istighfar. Istighfar yang selama ini berlumur dosa, yang pernah mendekati zina, istighfar. Yang matanya berzina, yang tubuhnya kotor, yang pernah berbuat hina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya durhaka, yang kata-katanya pernah mengiris hati ibu bapak, yang kikir kepada orang tua, yang pernah berbuat durhaka, melukai perasaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin, yang hidupnya kelam, jauh dari Allah, yang pernah mengkhianati Allah, yang nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang zalim kepada kaum fakir miskin, yang pernah memakan harta haram, minuman haram, makanan haram. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, Wahai yang maha tahu segala-galanya, terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan di tempat yang mulia ini. Padahal Engkau tahu betapa busuk dan hinanya diri-diri kami. Hanya karena Engkau menutup-nutupi aib dan dosa, kami masih dihargai makhluk-makhluk-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, astagfirullah.
padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami ya Rabb, agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa menghindari dosa. Astagfirullah. Jangan biarkan hidup kami diperbudak nafsu, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau yang janji mengabulkan hamba yang meminta. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Amin. Doalah hadirin. Mudah-mudahan saat ini saat mustajab. Amin ya Rabb. Jangan ragu-ragu, Allah pasti mendengar. Amin ya Allah. Doa bisa menjadi jalan Allah merubah takdir ke takdir lain. Amin ya Allah. Amin. Doakan guru-guru kita, para ulama. Doakan negeri kita ini hadirin. Amin ya Allah. Kalillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan yang sedang sakit lahir, sakit batin ya Syafi. Cukupi yang kekurangan ya Goni. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Bayarkan setiap yang berhutang ya Goni. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Pernikahan yang barokah, keturunan yang soleh soleha, keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah, negeri kami ya Allah. Jadikan para ulama, para pemimpin ada di jalan yang Engkau ridhoi. Karuniakan pemimpin yang takut padamu, yang adil, yang mencintaimu, yang mencintai agamamu, yang mencintai umatmu. Ya Allah, hanya Engkau lah yang menetapkan siapapun yang Engkau kehendaki. Tolonglah saudara-saudara kami di bumi manapun yang teraniaya, di Palestina, di Myanmar, dimanapun ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan AA supaya bisa tobat dan bisa istiqomah di dalam mengemban amanah ini. Bapak Ibu maafkan saya ya, dan doakan yang banyak supaya bisa husnul khotimah. Terima kasih kepada seluruhnya, terima kasih kepada Istiqlal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.